Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asirianti, NIM 2018-33152. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dari mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Di sini saya mengambil diagnosis kesulitan belajar kelas 4B, yaitu kesulitan membaca, yaitu disleksia. Diagnosis kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan terjemah istilah bahasa Inggris learning disability. Menurut Saiful Bahri Jamara, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman, hambatan, atau gangguan dalam belajar. Diagnosis merupakan istilah teknis atau terminologi yang diadopsi dari bidang medis. Diagnosis dapat diartikan sebagai 1. Upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit apa yang dialami seseorang dengan melalui penguji dan studi yang seksama mengenai gejala-gejalanya. Yang kedua, studi yang seksama terhadap fakta tentang suatu hal untuk menemukan karakteristik atau kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Yang ketiga, keputusan yang dicapai setelah dilakukan suatu studi yang seksama atas gejala-gejala atau fakta tentang suatu hal. Jadi, diagnosis kesulitan belajar adalah upaya untuk memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan-kesulitan belajar dengan menghimpun dan mempergunakan berbagai data informasi selengkap dan subjektif mungkin sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan keputusan serta mencari alternatif untuk pemecahannya. Untuk kesulitan belajar, kemampuan membaca bagi siswa dipandang menjadi penentu keberhasilan dalam aktivitas belajarnya di sekolah. Kemampuan membaca yang benar dan handal akan menjadi modal dasar dan penentu utama keberhasilan dalam berbagai mata pelajaran. Untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca, diidentifikasi mengalami kesulitan belajar membaca huruf, kata, atau kalimat yang bukan diakibatkan oleh kasus-kasus utamanya seperti keterbelakangan mental, rendahnya visual, dan pendengaran atau kelainan gerak serta gangguan emosional. Kesulitan belajar ada 4, yaitu kebiasaan membaca, kekeliruan mengenai kata, kekeliruan memahami, dan gejala serbaneka. Untuk faktor kesulitan membaca ada 4. Yang pertama, faktor fisiologi. Faktor ini mencakup kesehatan fisik, terutama dari faktor kelelahan. Yang kedua, faktor intelektual, yaitu faktor kegiatan berpikir yang esensial. Yang ketiga, faktor lingkungan, yaitu faktor lingkungan mencakup dari latar belakang. Dan yang keempat, faktor fisiologi, yaitu faktor ini mencakup motivasi, minat, kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. Untuk metode pengambilan data, tempatnya penelitian ini dilaksanakan di SD Wota 02 pada tahun ajaran 2020-2021. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan September 2021 sampai bulan Oktober 2021. Subjek penelitian ini adalah satu siswa dari kelas 4B dari SD Wota 02 dan seorang guru atau wali kelas dari kelas 4B. Nah, untuk analisis datanya. Dari gambar tersebut, peserta didik tersebut bernama M. Fadli Maulana atau Fadli. Peserta didik ini kelas 4B yang memiliki kesulitan belajar yaitu membaca atau disleksia. Di saat saya mewawancarai atau bertanya kegiatan dia di rumah, dia menjawab atau peserta didik ini menjawab jika dia sering bermain daripada belajarnya. Jadi dia terlambat membaca dengan lancar dari teman-temannya. Dan untuk wawancara dengan guru atau wali kelas 4B yaitu Bu Laila, beliau berkata jika peserta didik ini atau Fadli ini anaknya nakal, jahil, tetapi kalau dimintain tolong
atau diperintah Bapak Ibu guru, dia tidak pernah menolak atau dia mau. Jadi kesimpulannya, Fadli ini mengalami kesulitan membaca atau disleksia karena dia sering bermain. Di rumah pun jika dia disuruh belajar Bapak Ibunya di rumah, dia lebih mengutamakan bermainnya daripada belajarnya. Jadi dia membacanya kurang lancar, dan di saat ditanya pun atau diberi pertanyaan, dia ragu untuk menjawab atau masih bingung, masih berpikir. Untuk cara mengatasi kesulitan belajar ada 5. Yang pertama, pastikan siswa mengenal huruf dengan baik. Yang kedua, dengan memberikan teks bacaan dari buku pelajaran atau buku cerita. Yang ketiga, belajar dengan menyenangkan. Yang keempat, memberikan bimbingan sesuai dengan gaya anak. Yang kelima, memberikan nasihat dan motivasi agar minat belajar bertambah. Terima kasih. Nah, itu presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.